Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi Baharudin, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang telah kita pelajari, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Yang pertama itu hakikat dan konsep anak berkebutuhan khusus dalam bimbingan dan konseling. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini yaitu anak yang secara signifikan berbeda secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial, yang terlambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan juga gangguan emosional. Nah, juga anak berbakat yang intelijensinya tinggi dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus atau anak khusus. Itu juga bisa disebut anak luar biasa karena memerlukan penanganan yang terlatih dan tenaga profesional. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Mengapa anak berkebutuhan khusus ini berbeda? Karena selalu pada umumnya anak pada umumnya itu tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisiknya. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dari dalam faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, dasar pemikiran bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, secara filosofis yaitu semua anak adalah spesial. Nah, bersikap dan memandang mereka sesuai dengan filosofi bahwa tiada individu yang sama, di mana semua individu adalah unik dan mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh mengembangkan potensi mereka. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus yaitu untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya. Yang kedua itu kita masuk ke jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, tunanetra di sini adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberikan pertolongan alat bantuan khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan yang khusus. Nah, yang kedua itu gangguan pendengaran atau tunarungu, yaitu gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran dengan maupun tanpa alat pengeras yang bersifat permanen maupun sementara yang mengganggu proses belajar anak kebutuhan khusus ini. Nah, yang ketiga itu anak retardasi mental, atau tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi kelainan keterbelakangan mental atau retardasi tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu
yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah atau adanya cacat mental dibarengi dengan cacat fisik sehingga disebut cacat ganda. Nah, yang keempat itu anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Nah, tunadaksa ini merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang kelima itu adalah anak unggul dan berbakat istimewa. Nah, anak unggul yang berbakat istimewa atau anak yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan dari orang lain pada umumnya dan mampu menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Anak yang keenam itu anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Nah, anak yang gangguan berbicara dan bahasa ini mengacu pada gangguan berkomunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Yang ketujuh itu adalah anak berkesulitan belajar. Nah, anak berkesulitan belajar ini itu anak yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan persepsi. Yang kedelapan adalah anak dengan gangguan spektrum autis, adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam bentuk hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang atau stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris. Materi kita yang ketiga itu permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, permasalahan dan kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus itu tentunya berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis-jenis anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Begitupun dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu anak tunagrahita. Nah, permasalahan dari anak tunagrahita yaitu yang dialami seperti mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perilaku sosial, bermasalah berkaitan dengan karakteristik belajar, bermasalah dalam bahasa dan pengucapannya, bermasalah dalam kesehatan fisik, dan kurang mampu berkomunikasi dan memiliki kelainan dari sensori gerak. Nah, kebutuhannya itu memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah. Yang kedua itu penempatan anak tunagrahita di kelas itu ditempatkan di bagian depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuannya. Yang ketiga itu mengadakan pusat belajar atau learning center. Pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas. Kesulitan belajar. Nah, permasalahan dari kesulitan belajar adalah yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus. Nah, terutama dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Nah, kebutuhan dari anak kesulitan belajar ini yaitu memerlukan perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf. Nah, yang kedua itu memerlukan aktivitas yang berhubungan dengan menyortir dan mencocokkan huruf kapital, huruf kecil, bentuk cetak, dan tulisan tangan dari huruf. Anak hiperaktif. Nah, permasalahan dari anak hiperaktif ini adalah yaitu kondisi yang dialami anak-anak yang menunjukkan perilaku tidak bisa diam. Nah, kebutuhan dari anak hiperaktif ini yaitu satu, membangun kehidupan yang terstruktur. Nah, contohnya orang tua sebaiknya menciptakan keteraturan agar kehidupan anak tenang dan terorganisir.
Nah, yang kedua itu menciptakan kebiasaan tidur tepat waktu dalam mengatasi masalah ini. Nah, pasti anak tidur pada waktu yang sama tiap malam dan bangun pada waktu yang sama di pagi hari. Yang keempat itu tuna laras. Merupakan hambatan yang dialami seorang individu di mana mereka akan sulit mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Nah, kebutuhan dari anak tuna laras ini yaitu memberikan pola belajar take dan give. Yang kedua itu tidak memaksa. Yang ketiga itu berikan ruang pada anak untuk berkembang. Nah, yang keempat itu berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang kelima itu terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Anak tunarungu bicara. Nah, anak tunarungu bicara ini itu mempunyai permasalahan, memiliki kesulitan belajar untuk mengenali suara. Nah, kebutuhan dari anak tunarungu bicara ini adalah membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Yang kedua itu mampu mengungkapkan ekspresinya dan mampu merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam seni tari. Anak tunanetra. Nah, dari permasalahan anak tunanetra ini yaitu kondisi tidak berfungsinya indera penglihatan pada seseorang secara sebagian atau secara keseluruhan. Nah, kebutuhan dari anak tunanetra ini yaitu membutuhkan media atau sarana yang digunakan untuk proses belajar mengajar dan sesuai dengan standar kebutuhan siswa tunanetra butuhkan. Yang ketujuh yaitu anak autis. Masalahan dari anak autis yaitu kelainan yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan otak. Nah, kebutuhan dari anak autis ini yaitu kebutuhan dalam berkomunikasi. Nah, setiap kali berkomunikasi dengan anak autis, orang tua perlu bersabar dan tidak menekan anak. Yang kedua itu memperhatikan dan memahami lingkungan anak autis. Yang ketiga itu dapat memahami bahwa anak penyandang autis ini cenderung melakukan sesuatu yang disenanginya secara berulang. Tunadaksa. Permasalahan dari anak tunadaksa ini adalah itu mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi maupun otot. Kebutuhan dari anak tunadaksa ini yaitu kebutuhan berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun menggunakan isyarat. Yang kedua itu kebutuhan mobilisasi meliputi serangkaian gerakan dari berguling, telungkup, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan menempuh jarak tertentu dan berpindah tempat. Yang ketiga itu kebutuhan sosial berupa sikap dan perhatian dari keluarga dan lingkungan terhadap anak tunadaksa yang dapat mendorong bersangkutan untuk berusaha meningkatkan kemampuannya. Dan yang keempat itu kebutuhan psikis. Efek dari ketunadaksaan kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami seorang tunadaksa. Nah, yang kesembilan itu anak tunaganda. Anak tunaganda ini mempunyai permasalahan sebagai penyandang ketunaan yang berat. Anak yang penyandang kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan psikologi, medik, sosial, vokasional melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi anak berkelainan tunggal agar masih dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kebutuhan dari anak tunaganda ini yaitu membutuhkan komunikasi alternatif, yaitu bisa melalui sebuah alat elektronik atau secara
manual. Nah, yang kedua itu intervensi awal. Anak tunaganda berpedoman pada 6 kriteria, yaitu penanganan berdasarkan riset, keluarga sebagai bagian penting dalam penanganan, perspektif multibudaya, kolaborasi, berbagai jenis disiplin ilmu, penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak baik secara fisik maupun mental, dan kesetaraan hak dan anak-anak normal lainnya. Materi keempat yaitu bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan gifted. Nah, pengertian dari anak ADHD yaitu merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Nah, yang kedua itu anak autis, yaitu anak yang memiliki penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan anak untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Yang ketiga itu anak retardasi mental. Retardasi mental yaitu penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Yang keempat itu anak talented. Nah, anak bakat khusus talented ini adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus, dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Anak gifted. Gifted merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Materi kelima kita adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Nah, peran bimbingan dan konseling dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, maka dibutuhkan sebuah bimbingan yang diberikan secara terus-menerus dan sistematis. Diharapkan agar membantu para siswa berkebutuhan khusus dapat menerima segala kekurangan dan keadaan dirinya sendiri, lalu mengembangkan potensi baik yang ada pada dirinya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus tidak hanya diberikan pendidikan saja, melainkan mengajarkan keterampilan yang lain untuk membekali kemampuannya ketika berhadapan dengan masyarakat. Anak berkebutuhan khusus diajarkan seni musik. Anak berkebutuhan khusus bisa mengungkapkan perasaan emosinya melalui seni bernyanyi. Seperti kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus ini kurang mampu mengekspresikan perasaannya, hanya diam atau berteriak. Dengan bernyanyi bisa melupakan semua perasaan yang dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita menuju di materi 6, yaitu program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya, atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak. Sekolah inklusi diselenggarakan sebagai layaknya sekolah reguler atau sekolah biasa, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan
menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi peserta didik normal maupun peserta didik anak berkebutuhan khusus melalui penyesuaian kurikulum, strategi metode pembelajaran, penilaian dan penyiapan penyiapan sarana dan prasarananya. Nah, materi kita yang ketujuh yakni teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi di sini adalah salah satu teknik asesmen yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Yang kedua itu analisis sampel atau contoh pekerjaan. Prosedur asesmen informal lain yang sering dilakukan oleh guru ialah analisis contoh pekerjaan. Nah, contoh pekerjaan tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh anak, misalnya kertas kerja, tugas menulis, respon membaca secara lisan atau karya seni. Nah, yang ketiga itu tes acuan kriteria atau CRT. Nah, CRT di sini mengukur apakah seseorang anak dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu, bukan memberikan informasi tentang apakah prestasi anak sesuai dengan umumnya. Yang keempat itu inventory informal. Nah, inventory informal di sini digunakan untuk menilai prestasi anak berkebutuhan khusus dalam kaitannya dengan kurikulum sekolah. Instrumen ini dirancang untuk mengetahui prestasi anak dalam berbagai bidang seperti membaca, berhitung, dan menulis. 5 itu analisis tugas. Nah, di sini itu analisis tugas proses menjabarkan tugas belajar ke dalam beberapa komponen unit yang terajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik yang keenam itu checklist. Adalah suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak diselidiki. Yang ketujuh, teknik asesmen anak berkebutuhan khusus yaitu interview dan kuesioner. Interview dan kuesioner sangat membantu dalam memperoleh informasi, opini, dan sikap. Kuesioner umumnya merupakan instrumen tertulis, sedangkan interview dilakukan secara lisan atau lisan verbal. Yang kesembilan yaitu tes acuan normatif. Dilakukan jika ingin membandingkan kemampuan seseorang dengan kemampuan anak-anak lainnya atau kelompok seusianya. Materi yang kedelapan yaitu teknik dan model bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, model dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok, disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang sedang dihadapi. Layanan pendekatan individual dan kelompok. Pendekatan individual, konselor berfokus pada seorang klien saja. Pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseli sekaligus dalam waktu yang sama. Fokus konselor adalah para siswa, informasi yang diberikan, dan cara memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan tugas sosial. Nah, yang kedua itu layanan pendekatan behavior. Nah, dalam pendekatan behavioral terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, yaitu pertama operan learning. Nah, metode ini berfokus pada penguatan yang dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan serta dapat memperkuat perilaku yang dikehendaki sesuai kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu unitative learning atau social modeling. Metode ini berfokus pada
perlunya konselor merancang perilaku adaptif dapat dijadikan model bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu cognitive learning. Metode ini menekankan pada pentingnya aspek perubahan kognitif siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, yang keempat itu emotional learning. Metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Layanan atau metode pendekatan reality. Nah, pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.